warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sen Agustin. Nah, jadi di sini pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang VPN tunneling. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu VPN? Jadi VPN itu yaitu Virtual Private Network. Nah, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antara SIM. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan kantor pusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Nah, antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misalnya, suatu perusahaan datanya sama, jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel ataupun wireless, pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi, sebagai interface virtual yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Nah, untuk internetnya, pilih yaitu menggunakan cloud. Nah, adapun susunan topologinya yaitu ada satu buah net, dua buah mikrotik, dan dua buah PC. Nah, antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksi kan dengan internet, di mana internetnya menggunakan cloudnet. Nah, bahwasannya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Adapun caranya yaitu yang pertama hubungkan PVC2 dengan mikrotik cabang. Nah, lalu PVC1 dengan mikrotik pusat. Jadi, goalsnya antara kantor pusat dengan cabang bisa saling sharing data. Lalu bagaimana cara mengimplementasinya? Yaitu antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Nah, agar tidak kebingungan, kita bisa rubah mikrotiknya dengan nama masing-masing. Nah, untuk mikrotik pertama, yaitu dengan nama router pusat. Dan untuk mikrotik yang kedua, dengan nama router cabang. Nah, sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan VNetLab. Kita agar keduanya saling terkoneksi. Caranya dengan buka komen prompt-nya lalu routing antara PC dengan VNetLab-nya. Klik Run as Administrator, lalu kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan root add. Kemudian definisikan networknya pada VNetLab. Nah, apa yang dimaksud dengan network VNetLab? Itu jadi untuk netnya itu untuk cloud-nya ini menggunakan cloudnet dan cloudnet itu menggunakan IP kelas A yang definisinya yaitu 10.0137.0 dan masnya itu 255.255.255.0 ya seperti ini. Nah, lalu gateway-nya masukkan IP VNetLab kita, sesuaikan dengan VNetLab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox, kita coba hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Nah, selanjutnya cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama, dapat IP address berapa dari yang konfigurasi WAN-nya itu. Nah, kalau misalkan mikrotiknya terhubung ke internet, itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Yang pertama, login terlebih dahulu, lalu ketikkan admin, lalu enter.
Nah, passwordnya kosongkan saja, enter lagi, kemudian ketik N, lalu klik enter, lalu CTRL plus C, lalu enter. Nah, kemudian cek IP address-nya, ketik IP address print, lalu enter. Nah, lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama. Nah, langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Yang pertama, connect ke mikrotik yang pertama. Pastikan untuk Chrome again-nya kosongkan, lalu klik connect. Dan yang kedua, koneksikan dengan mikrotik yang kedua. Sama caranya dengan yang pertama. Nah, untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama rpusat atau root terpusat. Caranya, klik menu sistem, lalu ke identity, dan ganti namanya dengan rpusat atau root terpusat, lalu klik apply dan OK. Sedangkan untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama rcabang. Caranya sama kayak yang pertama ya, teman-teman. Namun dibedakan dengan nama ininya, nama si mikrotiknya. Nah, jadi untuk hostname-nya sudah terganti. Kita ganti deskripsinya juga. Nah, kita implementasikan untuk yang router pusat. Caranya, matikan DHCP client, pergi ke menu IP, lalu ke DHCP client, kemudian untuk bagian root, pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kosong. Lalu kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP-nya sudah tidak ada. Jadi, bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Nah, lalu kita klik 2 kali pada router mikrotik yang pertama, lalu kita ketik IP root print, lalu ketik IP DNS print, dan ketik juga IP address print. Nah, langsung saja implementasikan yang pertama, penambahan parameter IP address yang mengarah ke internet yaitu di Ether 1. Lalu kita klik IP address, lalu add address sama dengan 10.0.136.146/24. Nah, untuk slash-nya kalian bebas. Nah, terus interface sama dengan Ether 1, lalu klik enter. Nah, lalu ketik IP address print, lalu enter. Kemudian masuk pada menu IP root untuk melakukan parameter gateway. Lalu ketik IP root print, lalu klik enter. Nah, tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Ketik IP root add gateway sama dengan lihat IP dari net. Biasanya lihatnya di VMware. Lalu masuk pada bagian DNS. Nah, kemudian ketik IP DNS set server sama dengan 8.8 seperti ini ya teman-teman. Lalu klik enter. Nah, ketik IP DNS print lalu enter. Kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Caranya dengan ketik pin 8.8 seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, lalu coba yang menggunakan domain ketika ketik pinggoogle.com lalu klik enter. Nah, lakukan hal yang sama pada router cabang. Nah, kemudian ada jenis-jenis VPN tunneling. Yang pertama ada EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik yang sudah support terhitung di Linux, namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi ke internet. LIP tunnel itu menghubungkan antara site yang dimana antar site itu harusnya memiliki network yang sama. Lalu ada konfigurasi EOIP. Nah, untuk konfigurasi EOIP tunnel, yang pertama buka pada menu Winbox rpusat kita. Lalu klik menu interface, lalu klik tambah, lalu cari EOIP tunnel. Nah, untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel to cabang. Remote address-nya ketikkan IP address router cabang. Untuk tunnel ID-nya itu 25 lalu apply dan oke. Nah, di sini
belum terdapat tanda R yang bisa dikenal dengan running, karena kita belum menambahkan pada router cabang. Yang pertama, buka Winbox pada router cabang, lalu buka menu interface, lalu cari EOIP tunneling. Untuk name-nya saya namakan EOIP to pusat. Remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat. Tunnel ID-nya yaitu 25. Nah, di sini sudah berhasil. Ada tanda running atau R-nya. Selanjutnya ada PPP atau point-to-point protocol. Nah, PPP ini digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP juga dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS yang mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada PPTP atau singkatan dari Point-to-Point Tunneling Protocol. Nah, PPTP ini merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation. Nah, NAT helpers-nya juga digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan. Lalu ada konfigurasi PPTP. Untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server, misalnya saya contohkan di R pusat, dan untuk sisi klien, saya contohkan di R cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP atau interface-nya mengarah ke kliennya dengan IP address. Dan untuk Ether 2 di R pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk VPC 1. Dan juga kita perlakukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di router cabang atau di R cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk VPC 2. Nah, kita masuk ke R pusat terlebih dahulu. Pertama, masuk pada menu IP, lalu ke addresses, lalu klik add atau tanda plus ini. Nah, untuk Ether 2 yang ada di R pusat, saya coba definisikan dengan 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien, lalu kita klik apply dan OK. Kemudian coba setting pada R pusat, yaitu DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti di request sebagai DHCP client. Caranya, pergi pada bagian IP, lalu klik DHCP server, lalu ke menu DHCP setup, lalu untuk DHCP servernya itu interface-nya itu Ether 2, lalu di next-kan saja sampai akhir. Lalu coba request pada VPC 1. Yang pertama klik 2 kali pada VPC 1, kemudian ketik IP DHCP, nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Lalu ketik show IP, nah lakukan hal yang sama pada VPC 2. Untuk yang addressing pada Ether 2 sudah bisa. Nah, karena sudah berhasil, jadi langsung konfigurasi PPTP. Caranya, buka menu Winbox di R pusat, kemudian pergi pada menu PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server. Lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply dan OK. Nah, kalau sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu, kita bisa bikin username dan password-nya pada sisi PPTP servernya di menu secrets. Caranya, ke menu secrets, lalu klik add atau tanda plus ya teman-teman. Nah, name-nya bebas, misalnya PPTP strip Dylan atau apapun itu.
Nah, lalu untuk passwordnya misalnya 123, ataupun kalian boleh merubahnya sesuka hati. Nah, untuk servernya kita pilih PPTP. Nah, untuk local address-nya itu adalah IP pada interface tunnel di servernya. Misal, saya kasih IP address-nya di 10.10.10.1. Nah, untuk remote address-nya didefinisikan pada R cabang. Misal saya kasih IP address-nya 10.10.40, lalu apply dan OK. Nah, setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi R cabang. Caranya pergi pada menu PPP, lalu pergi pada menu interface, lalu klik add. Nah, kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. Untuk isi generalnya, biarkan saja PPTP out 1. Fokuskan pada menu dial out saja, karena di menu ini ada informasi terkait connect to. Connect to ini kita hubungkan pada R pusat, jadi kita definisikan IP-nya itu dari R pusat. Lalu isikan IP statiknya router pusat. Nah, untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server. Lalu klik apply dan OK. Dan nanti akan ada informasi R, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP, lalu ke addresses, nanti akan terdaftar IP address tunnelnya. Nah, selanjutnya ada L2TP atau L2TP ini salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Selanjutnya ada PPOE. PPOE ini atau kepanjangannya adalah Point to Point Protocol over Ethernet. Nah, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses internet. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. PPPoE juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja dalam satu jaringan atau one broadcast domain. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kalimat atau katanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.